Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Desain Putra Astono, dalam bincang desain yang kedua. Berbeda dengan bincang desain yang pertama kemarin, kegiatan kali ini kita datangkan dua narasumber, yaitu Bapak Dr. Andes Raden Kuncoro Wulan Dewojati MSN dan Bapak Angga Sukma Permana SSN MSN. Langsung saja, marilah kita sambut Bapak Kuncoro dan Bapak Angga. Apa kabar Bapak? Baik. Mungkin kita bikin bincang desain kali ini dengan agak santai aja ya Pak. Ya. Iya. Silahkan. Mungkin dimulai dari perkenalan diri dulu dari Pak Kun. Baik. Teman-teman mahasiswa, perkenalkan saya Dr. Andes R. Kuncoro Wulan Dewojati. Saya dipanggil Pak Kun saja yang singkat. Di mana saya di sini adalah sebagai pendamping kemahasiswaan dari prodi seni rupa. Dan ini monggo silakan. Ya, selamat siang. Apa kabar para adik-adik, kawan-kawan masa baru angkatan 2001? Saya Angga Sukma Permana. Saya merupakan pendamping kemahasiswaan di prodi Kria. Besok mungkin kalau kita ada mata kuliah tertentu kita akan ketemu dan kita akan banyak bisa sharing banyak hal, dan mungkin kalau ada nanti pertanyaan mengenai juga berkenaan tentang dunia kemahasiswaan bisa ditanyakan pada saya maupun Pak Kuncoro yang siap membantu dan mendampingi. Begitu perkenalan kami, monggo silahkan waktu saya kembalikan. Mungkin besok mahasiswa baru enggak pangkling ya sama Pak Kun sama Pak Angga, soalnya udah ngisi bincang desain yang kedua ini. Langsung saja Pak, untuk ini kita akan membahas HIMA dulu. Ya. Bagaimana pendapat Bapak ini tentang HIMA sendiri dan apa sih manfaatnya Pak? Baik, mungkin sebagai gambaran begini ya. Setiap mahasiswa itu tidak hanya kegiatan cuma kuliah saja. Di mana HIMA itu sebagai himpunan mahasiswa itu di sana ada interaksi antar teman-teman, berorganisasi, dan itu juga kepentingannya apa? Kemanfaatannya banyak sekali. Jadi bisa menjadikan Anda berlatih sebagai seorang kepemimpinan dan juga menyalurkan hobi sesuai dengan keinginan Anda masing-masing. Satu itu. Yang kedua, dengan adanya HIMA wajib. Karena Anda tidak mengikuti HIMA, tentunya malah justru tidak diperbolehkan sebagai salah satu syarat untuk mendapat beasiswa. Itu ya. Berarti sangat bermanfaat ya Pak kalau kita sangat bermanfaat ya. Terus buat Pak Angga sendiri bagaimana? Pada dasarnya ketika kalian berkuliah itu yang paling penting adalah belajar untuk merubah mindset dari yang dulunya anak sekolah menjadi seorang mahasiswa yang sudah belajar bertanggung jawab pada diri kalian sendiri. Salah satu cara untuk belajar adalah dengan mengikuti sebuah organisasi. Lah, pentingnya HIMA itu adalah bagaimana kalian belajar tentang manajemen diri, manajemen sosial, manajemen kelompok. Itu penting karena itu akan membentuk karakter kalian besok ke depan setelah kalian lulus dari kampus ini. Ya, mungkin menambahkan dari Pak Angga, mungkin kita juga bisa manajemen waktu juga ya Pak. Iya. Terus terkait dengan manajemen waktu nih Pak. Iya. Apa sih pengaruhnya kita ikut HIMA sama ikut aktif dalam perkuliahan itu? Jadi begini, nomor satu tentu di nomor satu kan perkuliahannya dulu, HIMA nomor dua. Tetapi itu tidak bisa semata-mata yang HIMA menjadi nomor dua dan sebagainya. Jadi ibaratnya jadilah mahasiswa itu bukan kupu-kupu ya, kuliah pulang. Nah, jadi dengan adanya HIMA ini bisa Anda manfaatkan sebagai berinteraksi secara sosial. Tadi sudah diungkapkan oleh Pak Angga bahwa di situ nanti Anda akan belajar
menjadi seorang pemimpin, bekerja secara tim, kemudian kemandirian, dan tentu melatih PD otomatis itu ya. Hal-hal yang lain dengan mengikuti hima itu Anda dapat belajar dengan kakak kelas yang akan membimbing di berbagai macam nantinya. Dengan adanya seperti itu, experience atau pengalaman Anda itu akan lebih cepat daripada dikatakan mahasiswa culun gitu ya. Gitu Mas. Mungkin Mas Angga atau Pak Angga bisa nambahkan. Jadi begini, saya tambahkan dari Pak Kuncoro mungkin. Kalau kita berkuliah itu kan kita belajar membagi waktu dalam mengerjakan tugas-tugas. Ya. Baik itu tugas teori, praktek, kita belajar di sana bagaimana memanajemen diri dari mulai semester awal sampai akhir. Nah, di hima kita bukan hanya memanajemen diri itu terhadap diri kita sendiri, tapi pada sebuah struktur organisasi. Bagaimana kita dengan kawan sejawat, bagaimana kita dengan atasan. Dalam hal ini kan kalian terstruktur dari hima ke BEM ke fakultas, itu kan setiap kegiatan harus bisa kalian laporkan, kalian pertanggungjawabkan dalam koridor organisasi. Nah, jadi dalam satu hal kalian tertib ikut kuliah itu membentuk diri kalian itu bisa dikatakan membangun secara pribadi. Bagaimana kalian mendisiplinkan diri kalian. Di hima itu kalian bagaimana kalian membangun relasi biar kalian bisa menjadi seorang manusia yang punya nilai sosial yang baik, berkomunitas dengan baik. Terus bagaimana Pak cara mahasiswa itu biar lebih aktif berorganisasi itu? Caranya kalian harus bisa, karena gini, kita melihat kamu kuliah di bidang apa. Nah, kalau kamu ingin lebih enjoy, lebih nyaman, lebih enak, maka kamu harus mencari juga organisasi ya 11-12 dengan apa yang kamu tekuni. Seperti halnya mungkin kalau di luar banyak organisasi yang untuk membantu kalian tentang belajar mengelola pameran dan sebagainya. Itu penting karena organisasi seperti itu akan memberikan kalian pengalaman, experience ataupun empiris itu ketika besok kalian sudah kerja sebagai profesional itu seperti apa. Jadi cari organisasi seperti kalau di Jogja kan banyak, kalau mau ada arjok juga ada, mesti ada open call untuk volunteer sama juga binel. Itu kan juga itu proses belajar menjadi bagian dari sebuah organisasi itu penting karena itu kalau bisa dikatakan itu realnya dunia nyata di seni itu seperti itu. Dimulai dari bawah. Mungkin Pak Kun bisa menambahkan. Iya, begini Mbak, adik-adik ya. Jadi pentingnya namanya berorganisasi dan cara bagaimana membagi waktu. Gampang kok. Di hima sendiri itu sudah membuat suatu schedule. Tentunya itu di luar perkuliahan. Nah, jadi mungkin bisa setelah kegiatan sore hari dan sebagainya. Jadi mengapa saya tekankan di hima itu menjadi penting bagi adik-adik untuk mengikuti berorganisasi tersebut. Salah satunya tadi saya sebutkan itu kalau di tempat kami dalam hal ini kemahasiswaan itu salah satu syarat untuk mendapati beasiswa. Nah, di hima sendiri nanti itu berbagai macam ada program-program dan sebagainya sesuai yang dikatakan Pak Angga tadi bahwa sesuai dengan keinginan Anda. Yang jelas nomor satu memang ini pesan dari dari Universitas Negeri Yogyakarta ya. Tujuan Anda waktu sekolah pertama itu adalah menjadi seorang guru. Ya, didiri menjadi seorang guru. Tapi guru yang plus, guru yang profesional atau profesional yang guru. Nah, berarti Anda bisa mempunyai dua mata peso. Yang satu sebagai pendidik yang handal, yang satu bisa menjadi seorang profesional yang handal. Dua-duanya inilah benar-benar ketika di hima itu pasti akan digodok di sana. Tidak hanya Anda mendapatkan ilmu pendidikan sesuai dengan seni rupa maupun kriya, tetapi Anda mendapatkan
ilmu tentang berorganisasi di HIMA. Itu Mas. Sekarang agak keluar dari Mas sendiri Pak. Ya. Mungkin adik-adik juga pengen tahu nih, bagaimana sih cara cepat buat lulus perkuliahan gitu. Kalau pengen lulus cepat, itu berarti kalian harus membuat target untuk diri kalian sendiri. Kalau mungkin yang belum pernah kuliah, itu kan belum ada gambaran. Ketika kamu masuk kuliah, mungkin kamu agak shock dengan begitu banyaknya tugas yang diberikan setiap dosen mata kuliah. Tapi yang saya tanamkan di sini, tidak ada dosen yang akan memberikan tugas itu melebihi batas kemampuan, dalam arti tidak bisa dikerjakan. Pasti bisa dikerjakan. Karena apa? Yang jadi dosen itu pernah jadi mahasiswa, jadi pernah merasakan proses seperti itu. Bahkan di era kita dulu lebih berat. Nah, intinya kalau kamu pengen lulus cepat, kamu harus bisa memanajemen diri kamu sendiri. Kan kalau kuliah itu sebenarnya waktunya terbatas 4 bulan. Kamu ada waktu jeda, mungkin kalau setelah semester gasal itu di bulan Januari sampai awal Februari. Itu waktu libur kamu. Sebelum waktu libur ya gunakan itu untuk benar-benar fokus mengerjakan tugas kuliah dan berorganisasi. Intinya jangan ditunda. Begitu tugas itu diberikan dosen, langsung coba selesaikan. Kalau semakin kamu tunda, nanti mau numpuk di belakang semakin berat. Apalagi kita banyak yang tugasnya praktek. Nah, diingat gak? Jangan ditunda. Begitu dapat tugas, coba kerjakan hari itu. Coba selesaikan hari itu. Jadi ketika besok berganti mata kuliah, dapat tugas baru, kamu sudah nggak terbeban dengan tugas yang kemarin. Dengan kamu manajemen itu, kamu pasti bisa selesai dengan cepat. Apalagi di bulan Juli sampai Agustus, kamu kan libur. Kamu bisa gunakan waktu libur itu sebenarnya juga untuk refreshing, tapi mencicil tugas semester depan. Kamu bisa tanya kakak kelas, besok semester depan mata kuliah ini tugasnya apa saja. Bisa kamu mulai belajar. Jadi begitu masuk pada mata kuliah itu, kamu sudah ada gambaran. Karena tugas yang diberikan tidak akan jauh berbeda dari tahun ke tahun itu. Jadi kamu bisa di HIMA itu kan kamu otomatis berkenalan dengan kakak kelas. Kamu bisa menjalin relasi yang baik dengan kakak kelas. Kamu bisa bertanya tentang tugas-tugas yang akan datang dengan kakak kelas kamu. Otomatis kalau kamu bisa mendisiplinkan diri, memanajemen diri kamu, pasti lulus cepat. Gitu Pak Kon? Iya betul. Mungkin saya tambahin sedikit ya tipsnya. Tips manajemen personalia atau diri sendiri itu gampang. Intinya seperti Pak Angga tadi bilang bahwa Anda membuatkan schedule. Jadi adik-adik mahasiswa ya, calon mahasiswa pasti harus mempersiapkan diri. Dunia yang berbeda. Waktu SMA dengan waktu kuliah itu akan berbeda. Di kuliah kelihatan lebih bebas, pakaian lebih bebas dan sebagainya. Tapi ingat, rapi. Ya, yang penting apa memanage itu adalah dengan cara satu, yaitu ya bangun pagi karena ada kuliah yang pagi. Ya, persiapkan itu baik secara luring maupun daring. Yang kedua, bikin schedule mana mata kuliah sudah dibagikan kan. Kemudian bikin semacam catatan mana materi kuliah ini apa, tugasnya apa. Bikin catatan itu aja. Itu untuk memanage tadi. Tentunya kalau itu Anda jalani dengan yang setara saja, lulus tepat waktu. Apalagi kamu bisa ngebut ketika yaitu ambil SKS-nya lebih tinggi karena IP kumulatifnya tinggi. Nah, itu salah satu bagaimana membuat lulus dengan cepat, tepat waktu. Bahkan kemarin di salah kakak kelas kamu yang barusan lulus itu termasuk mendapat summa cum laude, artinya waktunya udah tepat, nilainya IP kumulatif 3,8 berapa. Itulah salah satu ya. Gampang kok sebetulnya kuliah itu. Nah, meskipun dengan catatan ya dia juga aktif di HIMA. Itu. Ya, adik-adik begitu ya, mungkin. Monggo silakan. Mungkin 2 tahun ini kan kita masuk dalam pandemi nih, Pak. Iya. Nah, ini ada pertanyaan, cara yang baik dan benar untuk berkonsultasi dengan dosen di masa pandemi itu seperti apa, Pak? Kalau itu jelas gunakan etika, karena kita kan
orang timur itu kan punya etika kesopanan. Jadi kalau kamu bertanya, apalagi mengirim pesan kepada dosen, perkenalkan nama kamu, kelas kamu, NIM kamu, terus paling nggak ya ucapkan salam pembuka, selamat sore, selamat, dan gunakan kata bapak, jangan gunakan kata jenengan atau panjenengan, karena itu nggak baik kalau sesama. Kalau dengan orang, istilahnya seorang dosen, karena gunakan kata bapak atau ibu, namanya siapa, terus tujuan kamu mengirim pesan untuk apa, dan kalau bisa jangan lebih dari jam 5 sore. Jadi dari jam 8 sampai jam 5 sore itu waktu komunikasi yang baik sesuai dengan waktu jam kerja. Karena kalau kamu melebihi jam kerja ya nanti otomatis pesan kamu kadang nggak dibaca ataupun dibiarkan begitu saja. Yang penting etikanya digunakan, sebutkan nama, NIM dan sebagainya, kan itu penting. Jangan sampai kamu tanya kayak orang Jawa istilahnya sluman itu kurang ngerti subosito lah gitu. Artinya mungkin kalau kan itu kesopanan, tidak tahu kesopanan. Mungkin saya sedikit tambahi ya. Jadi begini tadi, bagaimana dengan situasi daring perkuliahan ini? Tentunya Bapak Ibu dosen juga membuat suatu WA group. WA group itu nanti adminnya adalah salah satunya adalah dosen yang bersangkutan jadikan admin dan ketua kelas menjadi admin. Nah, di forum kelompok itu terbuka, jadi tidak mesti harus japri. Jadi kalau bertanya soal tentang perkuliahan dan sebagainya itu lewat WA group. Jadi itu prinsipnya itu. Kecuali ada sesuatu yang penting sekali dan istilahnya malu. Ya, malu untuk di dalam forum boleh japri. Ya, itu saya yakin teman-teman dosen juga akan marfum gitu loh. Tapi sekali lagi diingat bahwa ada yang namanya sopan santun. Saya pernah menemui beberapa dosen yang mengeluh karena mahasiswa sekarang kok nggak ngerti sopan santun, malah sudah saya tunggu di sini bapak nggak mau. Sing dadi dosen sopo, keperluannya opo, itu jangan sampai seperti itu. Ya, itu. Ya, mungkin yang bisa dikanukan lagi, tanyakan. Mungkin ini terkait dengan magang, Pak. Oke. Magang kan itu bisa di kampus dan di luar kampus nih, Pak. Ya. Nah, terus manfaat yang didapatkan mahasiswa ketika magang di luar kampus itu apa? Saya jawab dulu ya Pak, nanti Pak Angga ini juga seorang profesional juga. Jadi kebetulan Pak Angga dengan saya itu berangkatnya bukan dari seorang akademisi, tapi kami itu dari profesional dulu, kemudian menjadi seorang akademisi yang bergerak. Jadi begini, karena dunia magang atau dunia dudi ya kalau dikatakan gitu, itu begini. Dengan adanya magang itu rencana sekarang dengan kurikulum merdeka ya Pak Angga, itu adalah kesiapan tenaga pendidik, dalam hal itu calon tenaga pendidik itu di luar itu. Bahkan magang pun bisa sesuai dengan keinginan masing-masing di perusahaan. Tidak mesti harus di sekolahan dan sebagainya, di perusahaan, tetapi nanti SKS-nya pasti ada diatur dengan rupa. Keuntungannya apa magang? Anda sebelum lulus itu sudah merasakan dunia kerjanya dulu. Nah, itu yang penting poinnya. Dan seperti apa? Karena kita pernah menjadi seorang profesional, dulu juga kalau tempat kami dulu juga magang. Kalau saya kebetulan magang di Biro Iklan Aditya Alembana Fortune Indonesia. Kalau mungkin Pak Angga juga di suatu tempat. Monggo tambahan dari Pak Angga. Jadi gini, besok ketika kalian sudah kuliah di UNY itu kalian memang akan dipaksa untuk belajar magang, baik itu di lingkungan sekolah sebagai seorang pendidik maupun kalian di lingkungan profesional, itu bisa di dunia industri, bisa magang di tempat seorang artis profesional dalam ini seniman profesional, maupun bisa dikatakan di tempat-tempat yang kayak desa budaya dan sebagainya, itu yang dimana magang itu sebenarnya sudah direncanakan dalam
arti tujuan magang kamu itu sudah harus ada, biar apa yang kamu lakukan ketika magang itu tidak sia-sia, ilmunya juga kamu dapat. Yang paling penting dari magang itu ya sama seperti yang dikatakan Pak Pun, itu kamu akan diajari tentang bagaimana dunia real dari lingkungan kerja yang sesungguhnya. Dan harapannya pengalaman yang kalian dapat di dunia real itu memberikan kalian gambaran, oh besok kalau saya lulus dunia kerja saya itu seperti ini. Jadi nggak buta lagi. Dan juga harapannya itu ketika kalian mengerjakan tugas akhir, kalian nggak naif bahwa apa yang kalian bikin, apa yang kalian teliti itu sesuatu yang bermanfaat, bukan sesuatu yang bisa dikatakan konyol ataupun kurang pas lah ya. Itulah. Jadi dulu waktu saya kuliah itu saya lama jadi artisan, membantu seniman. Hal itu sangat bermanfaat ketika saya akhirnya lulus. Saya tahu manajemen apa yang saya harus terapkan pada diri saya sendiri ketika saya terjun sebagai seorang profesional. Bagaimana saya harus menyiapkan karya, bagaimana saya harus mengelola tema, bagaimana saya harus merespon sebuah undangan untuk melakukan pameran. Itu saya bangun mulai dari saya ikut magang. Jadi pentingnya magang adalah bagaimana nanti kalian secara pribadi didewasakan oleh keadaan. Ya. Berarti Mungkin. kalau magang itu jangan sampai salah tempat gitu ya. Ya, makanya harus dipertimbangkan dengan baik Biar lebih tepat aja. Dan gini Mas, ketika magang Anda kalau melamar magang ini kepada adik-adik nantinya juga ya, itu tidak hanya satu tempat, ada beberapa tempat yang sesuai dengan keinginan Anda. Karena apa? Itu adalah manajemen waktu. Ketika menunggu jawaban dari tempat yang satu nggak dapat, nanti kelamaan ya. Itu mungkin. Dan tentunya pasti ada tembusan dari pihak kampus dengan surat pengantar untuk mahasiswa bersangkutan magang, di mana itu ditujukan dan sebagainya, sehingga itu memang resmi ya. Monggo. Berarti mungkin buat para adik-adik ini bisa nge-planning ya Pak, buat besok harus bakal magang di mana, terus yang cocok tuh ya di mana gitu ya Pak. Ya salah satu, kalau kamu pengen lulus cepat, memang kamu harus dari awal udah di planning. Begitu kamu masuk, kamu pengen intinya itu pengen istilahnya fokus konsen di mana tuh harus kamu planning dari awal. Jangan baru kamu menemukan titik itu di akhir atau di semester yang sudah besar, itu kamu sudah kalah beberapa langkah. Yang penting nomor satu, karena di masa pandemi, karena ini masih kemungkinan masih berjalan kuliah secara daring, jangan patah semangat memanajemen diri Anda sendiri, adik-adik ya, dengan seperti apa, belum ketemu dosennya dan sebagainya, tetap ketika ikut daring kuliah tetap mandi bersih, mempersiapkan diri rapi. Ingat ya, meskipun itu secara daring tidak boleh pakai kaos, tetap pakai baju. Karena nyun sewu, karena ini adalah tempat di otomatis nomor satunya di pendidikan jalurnya. Itu ya adik-adik ya. Pokoknya harus siap, semangat, sehat. Dan logikanya, kalau kalian pengen menjadi seseorang yang dihargai dan dihormati, kalian juga harus belajar menghargai dan menghormati, terutama dengan orang-orang yang lebih tua daripada kalian. Terkhususnya dosen ketika ini berhubungan dengan perkuliahan. Nah, aturan mainnya harus, meskipun tentu karena kalau daring itu tidak pakai sepatu nggak kelihatan kan nggak usah, tapi bajunya yang baju rapi. harus rapi. Kemudian di setting yang bagus, yang belakangnya jangan kelihatan nggak karu-karuan dan sebagainya ya. Itu ya pesan saya. Berarti walaupun daring tetap harus siap ya Pak. Siap. Mental kamu harus dibangun, mental siap mengikuti pendidikan. Ya. Satu lagi, saya masih jadi terbayang ini mumpung lagi anget-angetnya semangat adik-adik nantinya ya. Yaitu apa? Mata kuliah kan sudah dibagikan ya.
kemudian sebelum perkuliahan Anda bisa mendownload sesuai dengan mata kuliah itu, cari ya referensi-referensi materi-materi apa. Itu meskipun agak berbeda dengan yang diajarkan, paling tidak itu mengkayakan. Jadi sudah punya gambaran awal, gitu ya. Iya, betul. Nah, terkait dengan materi perkuliahan nih Pak. Ya. Bagaimana sih? Kan kita ada dua materi perkuliahan umum dan perkuliahan praktek. Ya. Nah, kan pasti tugas praktek tuh waktunya sedikit. Ya. Nah, maksudnya caranya gimana sih biar ini jalan semua gitu Pak, materi dua-duanya itu? Itu sebetulnya mudah sekali ya. Saya sedikit nanti Pak Angga akan menambah. Jadi begini, teori semua pasti akan memberikan tugas juga. Nah, caranya apa? Toh referensi sekarang namanya digital, jadi e-book dan sebagainya itu banyak sekali ya. Satu itu, Anda coba setiap kuliah selesai ya, terutama teori, kemudian mencoba-coba meringkas atau membuat suatu tugas dan sebagainya. Persiapannya itu. Yang kedua, praktik. Praktik itu kelemahan mahasiswa ini terbuka saja. Seperti dikatakan Pak Angga tadi, yaitu menunda tugas. Kalau itu tidak ditunda tugas dengan alasan apapun, Anda kerjakan dengan senang hati, ya, memanage waktu tadi pasti bisa. Meskipun seperti apa ya, namanya praktek itu kerjanya memakan waktu. Loh, jadi mahasiswa itu jangan seorang pengeluh. Seorang ya patriot itu ya bagaimana caranya. Kurang bahan dan sebagainya. Seperti contoh, Pak, saya kan ada di daerah, saya sulit mencari itu. Loh, teman kamu itu di mana? Kan banyak. Nah, kamu bisa misalnya kirimkan filenya ke teman-teman, suruh ngeprint, kemudian tugas dikirimkan, kan bisa beres. Dunia digital nggak ada alasan nanti mencari suatu alat dan bahan itu susah karena topografi geografisnya, no way ya. Itu ya Mas Angga ya. Jadi gini, ini ada sebuah metode bisa dilakukan kalau kamu mengerjakan tugas. Kalau teori jelas tadi udah jawaban Pak Pun udah menjawab. Yang praktek itu bisa kalian tuh seminggu cuma satu kali tatap muka praktek itu setiap mata kuliah. Nanti ketemu lagi minggu depan. Nah, umpamanya dalam satu semester itu kalian ada 4 mata kuliah praktek. Nah, kalian kalau pengen itu berjalan dengan baik, itu kalian bisa tadi awalnya jangan ditunda. Kalaupun kalian kerjakan terus kalian bosan, itu kalian harus bikin jadwal terstandar. Jadi saya mengerjakan mata kuliah praktek A sekian jam, nanti dilanjut istirahat, dilanjut praktek B sekian jam sampai. Itu nanti kalau kamu lakukan secara rutin, membiasakan diri melakukan hal seperti itu berjalan enak aja. Wong yang kita udah terus terang kita itu udah diberi beban mengajar, diberi beban tentang tanggungan anak istri, keluarga. Kita masih bisa kerja dalam arti secara profesional. Saya masih sering dapat undangan pameran. Bahkan sebelum pandemi itu saya 1 tahun pameran bisa 15-16 kali pameran 1 tahun. Itu kan 1 bulan minimal 1 karya. Itu sambil saya ngajar, sambil saya jadi bapak, sambil saya jadi suami, sambil saya menjadi bagian dari masyarakat. Itu bisa terlampaui. Apalagi kalian yang belum tanggungan, harusnya kalian itu sangat bisa mengerjakan tugas itu. Karena apa? Karena kadang kalian itu membunuh mental kalian sendiri dengan mengatakan tugasnya berat, tugasnya banyak. Otomatis sugesti yang kalian munculkan itu membuat lemah diri kalian. Nah, itu ya, yang penting sugesti di awal itu kuliah is fun. Nah, ya. Iya, harusnya. Nah, itu harus itu. Aja. Ya. Oke, tambahan sedikit mungkin dari saya. Jadi Pak Angga tadi udah bilang apapun dan sebagainya. Kalau itu semua dilakukan karena itu kuliah itu sebagai cita-cita Anda dan kebanggaan Anda itu kebanggaan orang tua. Wah, anakku kuliah di UNJ. Jujur saja ya, Anda sudah melewati proses di mana seleksi yang mengalahkan orang-orang yang lain. Saya pernah bercerita pada teman-teman yang lain.
Kalau Anda sudah kuliah paling tidak 3 semester, ketemu teman SMA yang tidak kuliah, obrolannya udah berbeda. Ya, karena apa? Di kuliah itu membuka mindset Anda, pintu untuk apapun, dan kelihatan mendewasakan Anda. Betul. Itu. Monggo, yang lain ada yang perlu ditanyakan? Silakan. Ada lagi nih Pak, terkait dengan pembelajaran praktek tadi. Ya. Kan tetap kalau daring kan di rumah masing-masing. Ya. Nah terus yang dilakukan saat melaksanakan praktek di tempat itu caranya gimana? Nah, Mungkin tips and trick biar ini tepat memang waktu menunggu. memang kesusahan ketika daring. Kalau mungkin kuliah luring, seorang dosen tuh menjelaskan di depan kelas, memberikan contoh, bisa dilihat satu kelas selesai masalahnya. Nah, di kuliah daring ini kalian harus benar-benar mau lebih ekstra. Dalam hal ini nanti kamu bisa ekstra bertanya pada teman satu grup itu tentang bagaimana proses kerjanya dalam mengerjakan. Saya yakin tugasnya dosen sudah memberikan tutorial, arahan dan sebagainya. Tinggal kalian juga harus banyak mencari referensi di luar. Baik nanti di era terbuka ini YouTube itu kan sangat membantu. Dan nggak ada tugas praktek yang nggak ada tutorialnya di YouTube. Betul. Semuanya ada, tinggal kamu memberikan istilah mencari klarifikasi dengan teman-teman sejawat kamu. Ini sudah gimana? Jadi bangunlah sebuah kondisi dialog yang positif dengan teman. Saling share foto karya di grup yang mungkin nggak ada dosen, nggak masalah di situ. Tapi itu akan memberikan kalian istilahnya motivasi ketika kalian share, ini karya saya seperti ini, udah bener atau belum, nanti teman kalian akan menanya, oh punya saya begini gimana. Itu akan saling membantu. Akhirnya kalian terbentuk pertama selain jaringan yang baik sesama teman, yang kedua adalah representasi dari sudut pandang banyak teman itu bisa terlihat. Oh kalau dari dia itu menangkap tugas dosen seperti ini, saya seperti ini, teman yang itu seperti ini. Nah, kamu bisa melihat, oh berarti yang diinginkan dosen itu paling enggak seperti ini. Kamu udah tahu nanti akhirnya arahnya kemana. Itu mungkin Pak Kon bisa menambahkan. Satu hal lagi ya, di sini kan ada kakak-kakak kelas kamu sebagai yang panitia PMB, itu sebagai istilahnya, kalau istilah dari anda itu cutting ya, kakak tingkat, cutting bukan cutting tapi cutting ya, kakak tingkat. Nah itu sebagai kakak-kakak kamu, saya yakin panitia yang PMB ini pun tidak hanya sekedar waktu acara pengenalan ini, nantinya pastinya dia akan tetap bersedia kok membantu, mendampingi. Tanyao, takono itu bahasa Jawa, bahasa Jepang juga ya itu. Nah itu untuk bagaimanapun kakak kelasmu adalah sumber ya inspirasi, dan dia telah menjalani perkuliahan lebih dahulu, baik yang pernah merasakan luring maupun juga terimbas masalah daring. Oke ya, itu ya pesan saya. Jangan setelah ini, setelah perkenalan mahasiswa baru ini kemudian Anda selesai, enggak. Cutting selalu menjadi referensi Anda untuk bertanya. Nanti kalau memungkinkan sudah perkuliahan sebentar lagi masuk, baru di WA group dengan dosen dan sebagainya. Tidak lepas dari kakak kelas Anda juga. Begitu ya. Mungkin untuk yang terakhir, pesan untuk mahasiswa baru dari Pak Kun sama Pak. Oke, saya dulu lagi ya, karena mungkin ini segera intinya begini. Nomor 1, karena Anda, saya ucapkan selamat bergabung di pendidikan Senirupa maupun di pendidikan Kriya. Di situ Anda sekarang bukan lagi seorang mahasiswa, bukan sebagai calon mahasiswa. Anda sudah terdaftar, berarti Anda mahasiswa. Dikatakan maha itu sudah gede. Nah, tanggung jawab pribadi itu sudah mesti harus ditanamkan, ya. Tidak boleh apa-apa itu minta tolong dan sebagainya. Dan tidak, artinya begini, kemandirian itu lebih penting, ya. Artinya apa? Anda bisa sekarang itu lebih berpikir dewasa, lebih berpikir bervisi ke depan. Pesan saya seperti itu. Jadi intinya apa? Tadi sudah kita sampaikan, manage waktu dan sebagainya. Dan jangan lupa
Anda itu mempunyai komunitas yang lebih besar lagi di sini sebagai tingkat mahasiswa. Dan tentu semangat serta jaga kesehatan serta smart, dan jangan lupa tegur, salam, sapa. Itu penting ya, sebagai insan yang berkarakter. Semangat. Monggo. Pak Kun sudah banyak mungkin pesannya, saya sudah paling sedikit aja. Karena di masa seperti ini yang paling penting adalah kalian menjaga kesehatan. Itu penting, jaga kesehatan, tetap taati protokol kesehatan. Karena kalau sudah sakit itu susah. Kamu akan kehilangan banyak waktu untuk kuliah, kehilangan banyak energi untuk kuliah, dan itu akan merugikan diri kamu sendiri. Jadi tetap taati protokol kesehatan yang ada, jaga diri, cintai juga diri kalian. Walaupun nanti tugasnya banyak juga harus istirahat. Ya, itu penting sekali. Itu aja pesan saya, karena saya juga udah mengalami bagaimana rasanya sakit itu seperti apa. Makanya juga kamu bisa lihat saya belum terlalu fit untuk melakukan acara ini. Mungkin terima kasih untuk Bapak Kuncoro dan Bapak Angga yang telah memberikan ilmu yang sangat luar biasa ini buat para mahasiswa baru. Mungkin buat para mahasiswa baru, marilah aktif di Mahasiswa Ruker sendiri dan jangan patah semangat, tetap semangat. Saya Afsian Saputra pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu ya. Ya, sehat ya, yang penting. Oke, terima kasih.